Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Ibu Esther Parta Laksana. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Maestro dimanapun Anda berada, selamat malam. Kembali malam ini saya Esther bisa hadir di studio Maestro. Dan saya bersyukur ya karena kebaikan Tuhan saya bisa melayani melalui acara Malam Teduh 15 menit yang membawa perubahan. Sobat Maestro, malam ini Anda siap ya untuk mengalami perubahan di dalam Yesus melalui kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan saya sampaikan. Saya percaya setiap firman Tuhan yang ditabur gak pernah kembali sia-sia, amin. Firman Tuhan ini pasti berdampak atas hidup kita semua. Oke, sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, mari ya kita sepakat sehati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk malam ini di mana kembali kami mendapat kesempatan untuk bisa mendengar apa yang mau Engkau nyatakan lewat hamba-Mu yang melayani malam ini. Tuhan, kami semua mau buka hati kami untuk diperbaharui, untuk dibentuk dan diubahkan oleh kebenaran-Mu. Berbicaralah Tuhan, nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu. Jamah dan urapi setiap kami. Pakai mulut lidah hamba-Mu ini untuk bisa menjadi berkat buat setiap yang mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Sobat Maestro, tema kita malam hari ini adalah memiliki kepekaan roh ya. Nah Sobat Maestro, saya mau cerita nih ya. Saya punya 2 anak laki-laki dengan talenta yang berbeda yang Tuhan beri pada mereka. Tapi ada persamaannya Sobat Maestro. Mereka berdua ini sama-sama punya darah seni ya. Terutama anak saya yang besar yang namanya Evan. Dan dia pun sekarang kerjanya itu di bidang desain grafis Sobat Maestro. Nah anak saya yang kedua namanya Kevin ya. Ternyata selain darah seni, anak saya yang kedua ini juga punya talenta lain yang Tuhan percayakan. Dia cukup menguasai di bidang meracik minuman dari kopi. Kalau Anda penggemar kopi gitu, Anda pasti tahu bagian barista ini apa gitu ya, dan seperti apa. Nah, melalui perjalanan pengalamannya sebagai seorang barista selama ini, anak saya ini punya kepekaan dengan berbagai rasa dan aroma daripada kopi itu sendiri ya. Dia tahu gitu Sobat Maestro bagaimana kopi mesti diminum agar rasanya benar-benar sempurna. Wah, cara minum aja ada beda-bedanya gitu ya Sobat Maestro. Nah anak saya ini dapat menjelaskan secara terperinci tentang kopi yang diminumnya atau dari aroma yang dihirupnya. Dari pengalamannya sebagai seorang barista selama ini, dari waktu ke waktu, lalu dari hari ke hari, itu semakin terasa ya Sobat Maestro, dan menjadi semakin peka terhadap cita rasa secangkir kopi. Nah tentunya kepekaan ini terbentuk dari pengalaman dan latihan yang terus menerus. Nggak ada gitu orang yang langsung jadi ahli Sobat Maestro. Nggak ada juga yang bisa langsung peka tanpa 2 hal tersebut ya. Nah sama halnya dengan yang namanya kepekaan rohani atau kepekaan roh. Menjadi orang percaya bukan berarti bahwa kita akan langsung peka, mengerti gitu apa yang berkenan di hadapan Tuhan, atau menjadi orang yang peka membedakan mana yang mengarah kepada dosa atau tidak. Itu nggak bisa instan Sobat Maestro, nggak bisa langsung kita punya kepekaan seperti itu. Nah Sobat Maestro, kepada jemaat Efesus, Paulus mengajak mereka untuk menguji apa yang berkenan kepada Tuhan. Ayatnya Anda catat dulu, nanti Anda bisa baca di Efesus 5 ayat 10. Nah untuk mampu menguji, jemaat Efesus itu harus terus-menerus belajar hidup sebagai anak-anak terang. Itu ada di Efesus 5 tapi ayat 8 Sobat Maestro. Nah istilah anak terang ini dipakai untuk menunjuk kepada mereka yang hidup sebagai anak-anak Tuhan yang taat kepada firman dan ada di dalam kasih Kristus. Anak-anak terang adalah pelaku firman Tuhan Sobat Maestro. Jadi anak-anak terang ini apa? Anak-anak terang adalah pelaku firman Tuhan yang mengasihi Tuhan, sebab Kristus sendiri adalah sumber terang itu sendiri.
baca di Yohanes 8 ayat 12, Sobat Maestro. Nah Sobat Maestro, jika kita terus belajar untuk hidup sebagai anak terang, maka kita akan mampu untuk membedakan mana yang berkenan dan mana yang tidak. Kepekaan ini akan membuat kita nggak mudah disesatkan. Meskipun tiap hari ya kita berdampingan misalnya dengan orang-orang yang mengejar keduniawian. Nah bahkan kita akan mampu menelanjangi perbuatan-perbuatan kegelapan atau tipu daya iblis yang terbungkus rapi sekalipun, Sobat Maestro. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi tampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itu ada di Efesus 5 ayat 13. Sobat Maestro, saat ini kita tahu ya, kita merasakan kalau kita ini hidup di sebuah zaman, di sebuah keadaan di mana penyesatan itu hadir di mana-mana. Lewat apa yang kita dengar maupun apa yang kita lihat, ya kan? Begitu banyak hal-hal yang menggiurkan yang dunia tawarkan setiap saat, Sobat Maestro. Bahkan begitu banyak juga penyesatan yang juga dilakukan di balik hal-hal yang nampak rohani sekalipun. Terkadang juga kita, Sobat Maestro, berhadapan dengan jalan yang kelihatannya baik gitu, tapi ujung-ujungnya atau berujung pada maut. Seperti yang tertulis di Amsal 14 ayat 12. Anda catat dulu, nanti Anda bisa baca. Dan terkadang juga ya Sobat Maestro, kita ini berhadapan dengan orang-orang yang nampak baik gitu, tapi hatinya ternyata gak tulus, ternyata hatinya bengkok atau jahat. Lalu terkadang juga kita diperhadapkan untuk ambil sebuah keputusan yang tepat seperti yang Tuhan mau. Terkadang juga kita diperhadapkan dengan siapa kita harus memilih untuk bergaul atau tidak dan sebagainya, ya kan Sobat Maestro? Nah Sobat Maestro, tanpa kepekaan rohani, kita akan mudah terjerumus di dalam kegelapan. Mudah gitu buat diombang-ambingkan oleh pengaruh-pengaruh yang negatif. Sobat Maestro, hidup kekristenan itu punya tanggung jawab yang besar di hadapan Tuhan. Sehingga kita ini harus jadi orang yang peka akan suara Tuhan. Kita punya kepekaan roh untuk mendengar suara Tuhan. Nah, melalui apa gitu kita dapat mendengar suara Tuhan ya? Anda mungkin mengerti, kita harus punya kepekaan untuk bisa mendengar suara Tuhan. Sehingga kita bisa tahu mana yang baik, mana yang tidak gitu ya. Nah gimana gitu, melalui apa supaya kita bisa dengar suara Tuhan? Nah Sobat Maestro, Tuhan itu bisa bicara ketika pendeta berkhotbah, bisa melalui khotbah pendeta. Bisa juga Tuhan bicara melalui mimpi. Tuhan juga bisa bicara melalui sharing kita gitu dengan keluarga atau dengan teman kita dan sebagainya, Sobat Maestro. Kita bisa tahu Tuhan bicara kalau kita peka di dalam mendengar suara Tuhan, amin. Kita harus peka ketika Tuhan menghendaki atau Tuhan melarang sesuatu. Kita harus peka juga terhadap orang lain, amin. Nah Sobat Maestro, ada satu contoh di dalam Alkitab, yaitu siapa? Yaitu Paulus. Paulus ini orang yang punya kepekaan yang luar biasa, Sobat Maestro. Paulus adalah orang yang peka mendengar suara Tuhan. Itu ada ayatnya di Yesaya 50 ayat 4 dan Yohanes 10 ayat 3. Nah Paulus peka ketika Tuhan menghendaki atau melarang sesuatu. Itu ada di Kisah 20 ayat 19 sampai 20. Anda catat dulu karena gak cukup waktu untuk saya bacakan ayatnya ya. Lalu Paulus juga orang yang peka akan kebutuhan orang lain. Itu ada di Matius 25 ayat 35 sampai 40. Paulus peka akan apa yang menyakiti hati Tuhan. Itu ada di Yohanes 2 ayat 13 sampai 17. Nah berarti kita bisa jelas mengerti ya kalau Paulus ini orang yang punya kepekaan di dalam rohnya. Nah Sobat Maestro, ada sebuah contoh kejadian ketika Paulus ada di Athena. Itu dalam kitab Kisah Para Rasul 17 ayat 16 dikatakan seperti ini, Sobat Maestro. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat
bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Sobat Maestro, Paulus sedih bukan karena doanya gak terkabul atau hidupnya gak diberkati atau dia gagal dan sebagainya. Bukan. Namun Paulus sedih karena di dalam rohnya itu dia punya kepekaan akan yang namanya hatinya Tuhan. Dia bisa merasakan apa yang Tuhan rasakan melihat orang-orang di Athena yang saat itu mereka semua menjadi orang-orang yang menyembah berhala, Sobat Maestro. Paulus orang yang sangat peka dengan apa yang menjadi kesedihan di dalam hatinya Tuhan. Nah Sobat Maestro, kita pun harus hidup di dalam kepekaan roh. Mengapa? Agar kita tidak terpengaruh oleh dunia yang jahat ini. Nah bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang hidup di dalam kepekaan? Yang pertama adalah kepekaan datang ketika kita terus belajar untuk hidup sebagai anak terang. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal ya Sobat Maestro, itu di Yohanes 8 ayat 12. Lalu yang kedua, kepekaan datang dari bersihnya hati. Ayatnya di Yehezkiel 18 ayat 31. Lalu yang ketiga, kepekaan datang dari penyerahan diri yang total. Roma 12 ayat 1. Lalu yang keempat adalah kepekaan datang dari kesiapan untuk berkorban. 2 Korintus 12 ayat 15. Nah Sobat Maestro, kita harus terus melatih diri kita untuk punya kepekaan rohani ya. Kita minta Sobat Maestro, kita minta karunia membedakan roh kepada Tuhan, sehingga kita bisa jadi pribadi yang peka terhadap sesuatu, terhadap suara Tuhan, amin. Tanpa kepekaan rohani, kita akan mudah terjerumus di dalam kegelapan. Karena itu Sobat Maestro, penting buat kita untuk tetap hidup sesuai firman Tuhan, tetap bertekun di dalam doa. Kita harus terus berada dalam bimbingan Roh Kudus dan hidup intim dengan Tuhan, amin. Kita harus punya kepekaan rohani agar kita dapat menguji apa yang berkenan kepada Tuhan dan apa yang tidak, amin. Sobat Maestro, ketika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan Tuhan beri kepekaan, bukan hanya tahu apa yang salah, tetapi juga peka terhadap apa yang benar. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah Engkau nyatakan malam ini. Kami menyadari Tuhan, karena seringkali melalui berbagai hal yang kami alami, kami ini kurang peka untuk mendengar suara-Mu, sehingga kami menjadi orang yang mudah diombang-ambingkan hal-hal yang dapat menyesatkan hidup kami. Seringkali kami bertindak berdasarkan apa yang kami anggap baik, bukan apa yang Engkau anggap baik dan benar. Sehingga kami sering salah langkah Tuhan, salah ambil keputusan, kami sering salah bertindak dan sebagainya. Malam ini Tuhan, kami jadi mengerti, kami harus terus melatih diri kami untuk terus belajar hidup sebagai anak-anak terang. Kami mau jadi orang yang hidup sesuai firman Tuhan. Kami mau jadi orang yang bertekun di dalam doa Tuhan. Kami mau jadi orang yang berada di dalam bimbingan Roh Kudus dan hidup intim denganmu dari waktu ke waktu, supaya kami bisa menjadi orang yang memiliki kepekaan roh di dalam hidup kami, sehingga kami peka terhadap apa yang salah dan peka terhadap apa yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari yang begitu luar biasa mengubahkan setiap kami ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Ibu Esther Parta Laksana. Anda dapat mendengarkannya setiap hari Rabu pukul 23.20. Tuhan Yesus memberkati.